Baik Bapak Ibu, mohon izin kita memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Yang saya hormati Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas PMD Provinsi, Kabupaten Kota, DPKAD Provinsi, Kabupaten Kota, Camat, serta Kepala Desa di seluruh Indonesia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai pemberian penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Lutfi TMA MSI, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, yang akan menyampaikan materi mengenai pemberian tetap kepada desa dan perangkat desa. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes, Horas Penjita MSc, Dev, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang akan menyampaikan materi mengenai strategi pemerintahan daerah bagi kecukupan siltap kepada desa dan perangkat desa sesuai ketentuan. Selamat pagi Pak Moris. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara webinar kita ini Pak. Selamat pagi Pak Dir, hormat. Pagi Pak Dir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, acara akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber, lalu sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pertama ini pemateri kita adalah Bapak Direktur Fasilitasi Pengelolaan Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Bapak Direktur Bapak Dr. Andes Lutfi TMA MSI. Dan Bapak kami silahkan. Terima kasih Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan sejawat saya, kepada itu Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pak Moris. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten Kota, Bapak-bapak para camat dan kepala desa seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, isu tentang penghasilan tetap atau siltap kepala desa ini memang sampai saat ini masih menjadi sangat menarik karena masih terdapat beberapa daerah yang belum menyalurkan siltapnya secara optimal, dan ada juga kabupaten kota yang belum menganggarkan siltap selama 1 tahun. Sebenarnya siltap ini adalah menjadi suatu kewajiban pemerintah daerah dan merupakan hak pemerintahan desa, kepala desa beserta jajarannya untuk menerima siltap ini. Siltap atau penghasilan tetap ini kan sama Pak, seperti kita juga ASN ini. Kalau kita terlambat digaji atau nggak digaji, bagaimana kita ingin mengharapkan akuntabilitas daripada pemerintahan desa. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kalau tidak salah bulan Juni, Pak Presiden itu menyampaikan kepada kita semua bahwa kepala desa dan perangkat desa dibayarkan penghasilan tetapnya atau siltapnya itu setiap bulan. Nah, itu perintah Pak Presiden. Sebenarnya perintah Pak Presiden itu penegasan kembali terhadap Permen 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di dalam permen tersebut secara eksplisit sangat jelas disampaikan bahwa penghasilan tetap itu diberikan setiap bulan. Nah, sekian tahun Permendagri itu dikeluarkan ya, sampai masih ada beberapa daerah yang belum menetapkan ADD-nya selama 1 tahun. Nah, pada pagi hari ini kebetulan saya berterima kasih kepada Pak Dr. Moritz, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
nanti mungkin bisa memberikan solusi atau cara seperti apa sehingga siltap ini yang diperintahkan oleh Pak Presiden harus diberikan setiap bulan dapat kita wujudkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa filosofi daripada siltap ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang 6 tahun 2014. Di sana dikatakan itu merupakan hak dari kepala desa. Undang-Undang 6 itu secara jelas menyampaikan tentang hal tersebut. Dan di samping itu juga di peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 tersebut disampaikan juga bahwa di PP 47 sebagaimana telah disempurnakan di PP 11 tahun 2019. Di PP 11 tahun 2019 secara eksplisit rigid sekali menyebutkan bahwa kepala desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dengan nominal, sampai rigid sekali, nominalnya itu 120% dari golongan 2A, artinya 2.400.000-an sekian lah kurang lebih. Dan untuk sekretaris desa secara eksplisit disampaikan itu 110%, sekitar 2.200.000 sekian. Dan sampai perangkat desa disetarakan dengan golongan 2A. Nah, artinya bahwa semua peraturan pelaksanaan daripada undang-undang tersebut sudah jelas disampaikan bahwa penghasilan tetap itu merupakan hak dan diberikan setiap bulannya. Namun masih terdapat di sana sini ada beberapa aktivitas daripada asosiasi yang menyuarakan sampai ke Pak Presiden bahwa kami, Pak Presiden, belum menerima hak kami sebagai kepala desa dan perangkat desa. Sementara kami diminta untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan desa secara akuntabel. Ini menjadi dua sisi mata uang yang berbeda, Pak Presiden. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, karena mereka menyampaikan kepada Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Inmendagri nomor 28. Apa isi nanti akan kita sampaikan, akan kami sampaikan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa siltap ini kan sebenarnya sumber dananya itu dari APBN, ya, dari perimbangan, dari dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini nantinya setelah diterima, kepala daerah membuat perdanya tentang ADD, tentang alokasi dana desa. Nah, ADD ini adalah sumbernya dari DBH dan DAU. Artinya semuanya sudah clear. Artinya pemerintah sudah menyampaikan hal tersebut. Manakala nanti ADD-nya itu tidak mencukupi 10% karena desanya mungkin terlalu banyak, ya, sehingga menjadi tidak proporsional. Nah, nanti ini dapat diberikan tambahan dari sumber lain, nanti biar itu Pak Mois, Direktur Pelaksana Keuangan Daerah yang akan menyampaikan tentang tersebut. Artinya ada jaminan kepastian secara regulasi bahwa kepala desa dapat menerima penghasilan tetap setiap bulan. Nanti di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, mari kita diskusikan bersama. Artinya harus ada solusi yang jelas. Jangan sampai kita ini Pak Kepala Dinas Provinsi, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, kita meminta kepala desa untuk akuntabel, tapi dari satu sisi kewajiban kita ini untuk menyalurkan siltap secara tepat waktu dan penuh bulan, ini masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakannya. Artinya dari ADD tersebut diambil sebesar 10%. Setelah dikurangi dari DAK, dana alokasi khusus. Nah, dijelaskan juga di dalam PP 49, PP 11 tersebut, manakala katanya itu, manakala tidak mencukupi 10% tersebut, maka dapat diambil dari sumber lain APBD desa, kecuali dari dana desa, dari sumber-sumber lain. Manakala tidak mencukupi juga, maka pemerintah daerah
dapat memberikan bantuan dari sumber-sumber yang lain dengan mempertimbangkan, yaitu pertama adalah kebutuhan penghasilan tetap itu sendiri. Yang pertama adalah jumlah penduduk di desa tersebut dan tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan secara geografis. Nah, itu parameter-parameter yang diberikan oleh undang-undang untuk menetapkan ADD yang akan diberikan kepada pemerintah kabupaten melalui rekening desa. Dan di samping itu juga bahwa ADD ini yang saya sampaikan tadi, manakala nanti masih belum bisa terpenuhi, di dalam PP 11 tersebut secara eksplisit dikatakan bisa juga diambil dari sumber-sumber yang lain, dari sumber APBD yang lain. Nah, lalu juga disampaikan seberapa besar sih sebenarnya untuk penghasilan tetap alokasinya, yaitu paling banyak 30% dari ADD ADD yang disalurkan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintahan desa. Nah, 30% itu adalah untuk membiayai, yaitu penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, ditambah tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini kadang-kadang ini Pak Direktur, Pak Murid, kadang-kadang ini di desa ini memang belum mencukupi. Mereka coba mereformulasi lagi juga dari APBDes-nya, memang tidak juga mencukupi karena besarnya kebutuhan daripada pembayaran siltap tersebut. Dan sisanya 70% itu adalah untuk penyelenggaraan masyarakat desa serta pembinaan masyarakat desa. Artinya secara memang kita sudah membentuk secara proporsional 70% untuk pembangunan dan 3% untuk penghasilan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam pelaksanaan terkait dengan ini, Kementerian Dalam Negeri pernah beberapa waktu yang lalu surat kepada kepala daerah agar kepala daerah itu melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten kota dalam hal untuk pemberian siltap. Dan di samping itu juga mengingatkan kembali kepada pemerintah provinsi kabupaten kota dalam Permendagri 20 tahun pemberian siltap adalah setiap bulan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintahan desa. Nah, karena hal tersebut belum berjalan, beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan daripada pemerintahan kepala desa bertemu dengan Bapak Presiden yang sampaikan tadi. Bapak Presiden menegaskan kembali, tolong katanya dibayarkan setiap bulan. Kan sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri bahwa penghasilan tetap itu harus diberikan setiap bulan. Karena masih belum berjalan sudah, pada bulan Juni kalau tidak salah saya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi nomor 28 tentang pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Instruksi ini disampaikan kepada selaku wakil pemerintah pusat agar memerintahkan bupati wali kota segera menetapkan peraturan daerah mengenai ADD sesuai dengan ketentuan. Nah, ADD ini sejatinya ini ADD yang 10% tersebut dari DBH dan DAU itu adalah untuk siltap kepala desa dan perangkat desa. Artinya kalau itu sudah ada, tidak boleh diutak-atik lagi nih untuk yang lain dan lain sebagainya. Tolong diberikan. Tapi ADD paling sekitar 65-75% diusahakan maksimal adalah soalnya kan nenek sing proses tahun.
Manakala alokasi ADD ini ternyata ya, tidak terpenuhi untuk pembayaran setiap selama 1 tahun, pemerintah daerah ini Pak menegaskan kembali secara eksplisit dapat mengambil dari sumber lain. Artinya tidak ada alasan kalau kepala desa dan perangkat desa tidak menerima penghasilan tetap. Karena itu merupakan hak undang-undang. Di undang-undang secara jelas dikatakan penghasilan tetap adalah merupakan hak. Apabila itu memenuhi, maka kita ini secara bersama-sama adalah telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri juga nomor 28, Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Bupati Wali Kota segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai ADD dengan mempedomani Permendagri 20 tahun 2018. Secara eksplisit kami sebutkan juga mengacu kepada pasal 20 ayat 3 yang dikatakan di sana bahwa penghasilan tetap dibayarkan setiap bulannya. Nah, di dalam Permendagri tersebut juga Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan tentang hak-hak keuangan lainnya dari kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini juga yang harus diberikan. Nah, itu Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar melaporkan pelaksanaan Permendagri nomor 22 tahun 2022. Apa saja? Apakah coba lanjut? Ya, nah ini tentang apa saja laporan tersebut. Menteri Dalam Negeri meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan bagaimana cara menyampaikan siltap. Apakah diberikan setiap bulan, apakah per 2 bulan sekali, atau per 3 bulan sekali, dan lain sebagainya. Dan Menteri Dalam Negeri juga meminta data. Ini tolong Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota, ya Pak ya, melihat juga berapa nominal yang diberikan penghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Nah, laporan ini tolong Bapak dan Ibu ya menyampaikan ke link yang telah kami sampaikan seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan, menekankan bahwa siltap ini adalah merupakan hak. Sama juga seperti kita. Jadi kalau kita flashback kepada kita melakukan otokritik kepada kita sendiri, bagaimana ya kalau kita tidak dibayar gaji kita? Seperti apa? Sementara kita dituntut untuk akuntabel di dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan desa. Nah, ini yang saya mengimbau kepada Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita kawal ini, di mana nanti entry point-nya, titik lemahnya kita bahas bersama, dan apa yang harus kami lakukan, seperti apa kami akan mendengar dari Bapak dan Ibu. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.